Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Manusia sebagai bagian dari sistem manusia dan mesin, jadi akan terjadi suatu error atau kesalahan. Di antaranya input error, mediation error, dan output error. Itu antara manusia dan mesin. Kemudian definisinya adalah kegagalan manusia untuk melakukan tindakan yang ditentukan dalam batas akurasi urutan atau waktu yang ditentukan, yang dapat mengakibatkan kerusakan peralatan, properti, atau gangguan operasi. Itu adalah definisi dari human error itu sendiri. Sedangkan manusia sebagai bagian dari sistem manusia dan mesin, itu ada kesalahan dalam input error. Input error itu artinya pada saat kesalahan pada saat memasukkan, menyalakan, dan mengoperasikan. Kemudian mediation error itu adalah kesalahan yang ada di tengah-tengahnya. Jadi pada waktu operasional, pada waktu menjalankannya, dan pada waktu mengoperasikan berbagai peralatan mesin. Sedangkan output error itu adalah dari QC-nya, dari hasil yang didapat. Itu ada kesalahan dari output error. Itu sedikit kilasan apakah human error itu. Kemudian mengapa error? Kenapa manusia itu melakukan kesalahan? Pertama adalah kompleksitas pekerjaan yang terlalu kompleks, rumit, atau tahapannya banyak. Ini keterbatasan kapasitas mental dan fisik dari seorang pekerja itu akan menyebabkan terjadinya error atau kesalahan. Keterbatasan kapasitas mental fisik versus kebutuhan demand pekerjaan ya, atau kebutuhan dan pekerjaan. Walaupun operator itu kurang cocok secara mental dan fisik, tapi kekurangan tenaga kerja untuk melakukan sesuatu itu dipaksakan. Terjadilah kontak atau ada versus antara keterbatasan kapasitas dengan kebutuhan atau demand pekerjaan. Kemudian peluang error semakin besar, semakin kompleksnya suatu pekerjaan. Jadi semakin kompleksnya suatu pekerjaan, maka peluang error semakin besar. Itu prinsipnya. Kemudian disebabkan oleh situasi pekerjaan. Situasi pekerjaan itu adalah rancangan tempat kerja yang buruk. Jadi ada aliran transportasi atau peletakan mesin tidak sesuai dengan kaidahnya, atau peletakan atau posisi dari operator, situasi ruangan yang panas, situasi ruangan yang kurang kondusif, dan juga prosedur kerja yang tidak dirancang dengan baik. Jadi ada aliran transportasi, ada layout, ada tata letak pabrik, ada suatu peralatan yang harusnya ergonomis, yang dilakukan harusnya berdiri tapi duduk dilakukannya secara berdiri dan lain sebagainya. Itu termasuk prosedur dari rancangan kerja yang buruk. Kemudian karakteristik pelaku. Jadi karakteristik orangnya itu sendiri, karyawannya itu sendiri, atau pekerja itu sendiri. Itu dibedakan dari usia dan jenis kelamin. Itu berbeda karakteristiknya. Dari segi usia, dari segi jenis kelamin, itu sangat berbeda karakteristiknya. Kemudian pengetahuan, keahlian, sikap, dan kondisi fisik dari pekerja itu sendiri. Pengetahuannya kurang mumpuni untuk melakukan suatu pekerjaan, keahliannya juga kurang mumpuni, sikapnya, kondisi fisiknya juga kurang mumpuni, dan itu menyebabkan terjadinya error.
Kemudian selanjutnya karakteristik perilaku adalah emosi, motivasi, stres, dan faktor sosial. Dari emosi, cepat lelah, mungkin timbul emosi. Motivasinya kurang kuat, maka itu juga akan menyebabkan kelelahan atau menyebabkan error karena kejenuhan. Kemudian stres, tekanan-tekanan dari berbagai masalah di sosial, di keluarga, ataupun di tempat kerja itu sendiri. Dan faktor sosial itu dalam arti kata dia saling berhubungan dengan lingkungan keluarga, lingkungan teman, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan di mana dia bisa eksis. Selanjutnya adalah teknik pencegahannya, teknik pendekatan tradisional. Jadi di sini melakukan taraf seleksi yang betul untuk menempatkan orang yang tepat di bagian yang tepat. Kemudian dilakukan pelatihan. Pelatihan ini sangatlah penting untuk mengetahui cara kerja yang baik, tata kerja yang aman, cara kerja yang menghasilkan produktivitas tinggi. Kemudian motivasi dengan membuat motivasinya yang tinggi, maka akan menyebabkan dia terus bersemangat, ya. Jadi keempat pendekatan tradisional itu akan menghasilkan zero defect dan zero accident dan lain-lain. Jadi zero defect itu kesalahannya nol, terus kecelakaannya juga tidak ada, berkurang. Nah, itu adalah teknik pencegahannya. Kemudian teknik pencegahan lainnya adalah mengubah situasi kerja. Jadi pada waktu terjadi suatu kecelakaan atau error dalam melakukan suatu pekerjaan, pertama kita mengubah situasi kerja, kaji penyebabnya secara sistematis, kemudian memodifikasi peralatan, metode kerja, prosedur kerja, tata letak, dan lain-lain. Kemudian dari segi karyawan, kemampuan fisik dan kognitifnya harus diperhatikan, kemudian pelatihan dan mendapatkan sertifikasi. Setelah itu motivasi dan emosi itu juga harus tanggung jawab dari perusahaan, atau di sini tanggung jawab dari bagian HRD-nya atau telemanajemennya untuk selalu memotivasi dan mengendalikan emosi dari para karyawan. Kemudian manajerial yang bisa memimpin dengan baik para karyawan. Kemudian pengaturan kerja rotasi, dan ini untuk menghilangkan kejenuhan kerja dari setiap karyawan. Selanjutnya adalah mengurangi dampak yang terjadi. Sistem dirancang untuk mengantisipasi human error. Jadi sistem itu harus mendeteksi, mengevaluasi kejadian-kejadian sebelumnya, apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang paling sering. Nah, itu dirancang untuk meminimalisir hal itu. Kemudian redundancy, ya. Jadi di sana kembali mengurangi hal-hal yang tidak perlu dan lain-lain. Oke, terima kasih. Itu adalah bahasan tentang human error. Kita ketemu lagi di seksi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.